Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ferdian Kusuma dari kelompok 7. Saya ingin mempresentasikan tentang sistem informasi sumber daya informasi. Sistem informasi sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi merupakan sebuah ide yang waktu telah tiba, sementara gagasannya telah ada selama lebih dari 1 dekade. Perkembangan terkini di bidang pemrosesan informasi telah membuat konsep dan filosofi yang mendasari itu bukan hanya layak tetapi juga penting. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi (IRM), Information Resources Management, adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkat manajer dengan maksud untuk mengenali dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Selanjutnya, manajemen sumber daya informasi adalah sebuah konsep manajemen sistem informasi yang mengatur manajemen dan tugas fungsi sistem informasinya ke dalam 5 bentuk dimensi sebagai berikut. Yang pertama, manajemen strategis, dan yang kedua, manajemen operasional, yang ketiga, manajemen sumber daya, yang keempat, manajemen teknologi, dan yang terakhir, kelima, manajemen pendistribusian. Lanjut, pengelola sumber daya informasi. Unit khusus yang menangani sumber daya informasi disebut dengan layanan atau jasa informasi yang dikelola oleh seseorang manajer yang dapat saja berstatus wakil direktur. Kenyataannya yang terjadi sekarang ini adalah perusahaan atau organisasi mengadakan pelayanan informasi sebagai wilayah fungsi utama dan juga menyertakan manajer papan atas dalam kelompok seleksi eksekutif di antara komitmen eksekutif yang fungsinya membuat keputusan penting di perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi terdiri atas 5 jenis utama sumber daya, yaitu personil atau manusia, bahan-bahan mesin, uang, informasi termasuk data. Keempat jenis yang pertama disebut juga sumber fisik, personil atau manusia, bahan-bahan mesin, dan uang adalah sumber nyata, tangible atau nyata, karena secara fisik ada serta dapat dirasakan. Jenis sumber yang kelima atau sumber pengertian ialah informasi intangible atau tidak nyata, tidak berbentuk nyata. Selanjutnya, bentuk sumber daya informasi. Manusia, ahli informasi, dan pemakai. Pemakai terakhir disebut juga pemakai atau klien, adalah orang-orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan. Ahli sistem informasi adalah orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Terus yang kedua, perangkat keras komputer. Perangkat fisik dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pengolahan informasi. Hal tersebut tidak hanya meliputi mesin seperti komputer dan peralatan lainnya, tapi juga seluruh alat perantara atau media data supaya seluruh objek data tersebut tercatat atau terekam mulai dari kertas hingga ke eksternal lainnya. Next, bentuk sumber daya informasi. Perangkat lunak komputer. Konsep sumber daya perangkat lunak termasuk juga seluruh perangkat perintah pengolahan informasi. Konsep umum generic concepts. Perangkat lunak ini tidak hanya termasuk perangkat perintah instruction,
pengoperasian yang dinamakan program yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perangkat keras komputer, tetapi juga perintah-perintah pengolah informasi yang diperlukan orang yang dinamakan tata cara prosedur. Lanjut, basis data dan informasi. Data mempunyai arti lebih besar dari sekedar bahan mentah sistem informasi. Konsep sumber daya data telah diperluas oleh manajer dan para ahli sistem informasi. Terus jaringan fasilitas, jaringan telekomunikasi seperti internet dan eksternal telah berperan penting untuk keberhasilan operasi dari seluruh jenis organisasi dan sistem informasi yang berbasis komputer. Next, evolusi manajemen sumber daya informasi. Ada banyak variasi berpendapat tentang bagaimana filosofi IRM ini harus dilaksanakan. Melihat asal-usul evolusi IRM, penulis menemukan bahwa benih IRM ditanam dalam manajemen sumber informasi, manajemen sumber daya, manajemen operasional, manajemen strategis, manajemen teknologi, manajemen teknologi. 3. Disiplin manajemen basis data, manajemen arsip, dan manajemen pengolahan data. Dan selanjutnya ada beberapa sangat sederhana yang menggunakan ini istilah harus dipertanyakan. Tujuan lain juga luas untuk menjadi realistis. Yang pertama, manajemen database. Perspektif manajemen basis data pada IRM menggunakan istilah administrasi data dan administrasi basis data. Yang kedua, manajemen arsip. Pendekatan manajemen arsip untuk IRM memiliki asal-usul dalam ilmu perpustakaan. Manajemen arsip, manajemen administrasi, dan disiplin lain yang berkaitan dengan penyimpanan yang efektif, pengambilan, dan pemanfaatan dokumen dalam organisasi. Terus yang ketiga, manajemen pengolahan data. Perspektif manajemen pengolahan data muncul dari bidang administrasi bisnis dan sistem informasi manajemen (MIS). Nah, kesimpulannya manajemen sumber daya informasi IRM, Informasi Resources Management, adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkatan manajer dengan maksud untuk mengenali dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang didasarkan pada beberapa persyaratan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.